Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya tentunya luar biasa. Nah, Miss harapkan kalian semua tetap semangat, tetap mempunyai motivasi untuk belajar dan belajar untuk kalian lebih berhasil ya. Kita masuk sekarang di pembelajaran 2. Miss minta buka halaman 49, kita masuk di pelajaran PKN ya. Sekarang sama-sama perhatikan gambar bacaannya, Miss bacakan. Anak-anak memperoleh hak di sekolah saat menerima pelajaran dari guru. Tolong kalian garis bawahi. Anak-anak juga menerima hak dengan menikmati suasana kelas yang bersih dan tenang. Tolong kalian garis bawahi hak dengan menikmati suasana kelas yang bersih dan tenang. Anak-anak melaksanakan kewajiban di sekolah dengan mendengarkan penjelasan guru secara tertib dan tekun. Miss minta tolong kalian garis bawahi dari kewajiban di sekolah dengan mendengarkan penjelasan guru secara tertib dan tekun. Anak-anak juga berkewajiban menjaga kebersihan ruang kelas. Kalian tolong garis bawahi mulai dari berkewajiban sampai di ruang kelas. Saat menerima pelajaran dari guru di sekolah, anak-anak mempunyai hak bertanya jika belum memahami pelajaran. Miss minta tolong kalian garis bawahi saat menerima pelajaran sampai di sekolah. Ya, kemudian garis bawahi hak bertanya sampai di memahami pelajaran. Sudah? Oke, kita lanjut. Anak-anak berhak mendapatkan bimbingan sebaik-baiknya dari guru. Tolong kalian garis bawahi dari anak-anak sampai dari guru. Sebagai murid, anak-anak memiliki kewajiban hormat dan patuh pada guru. Nah, ini juga tolong kalian garis bawahi mulai dari kata anak-anak sampai pada guru. Anak-anak juga berkewajiban mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalian juga tolong garis bawahi berkewajiban mengerjakan tugas yang diberikan guru, ya. Nah, di sini kemudian kita lanjut ya. Sebentar kita lanjutkan dulu. Saat bersekolah, anak-anak mendapatkan hak untuk beristirahat. Tolong kalian garis bawahi saat bersekolah sampai beristirahat. Anak-anak mempunyai hak menggunakan kantin sekolah untuk makan dan minum saat jam istirahat tiba. Kalian tolong garis bawahi mulai dari hak menggunakan kantin sampai di istirahat tiba. Setelah mendapatkan hak, anak-anak menjalankan kewajiban dengan menjaga kebersihan kantin. Kalian tolong garis bawahi mulai dari kewajiban ya, mulai dari kewajiban sampai di kebersihan kantin. Sudah? Kemudian anak-anak juga berkewajiban membayar makanan atau minuman yang dibeli di kantin. Kalian juga tolong garis bawahi dari berkewajiban sampai di kantin. Sudah? Paham? Nah, di sini Miss mau jelaskan kepada kalian sedikit. Ketika kalian ada di kelas, haknya kalian adalah mendengarkan kewajiban kalian adalah mendengarkan penjelasan guru, ya, menjelaskan penjelasan guru. Kalian juga harus tertib mendengarkannya, tidak boleh ya mengganggu teman, itu tidak boleh ya. Jadi harus tertib ya, kemudian mendengarkan penjelasan guru, dan ketika kalian tidak mengerti, hak kalian adalah untuk bertanya ya, untuk bertanya. Lalu hak kalian juga untuk mendapatkan perhatian atau nilai. Tetapi ingat ya, untuk kalian mendapatkan kalau kalian tidak mengerti, kalian bertanya, kalian harus bertanya itu dengan sopan. Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik atau tidak sopan kepada guru, sekalipun kepada teman kalian juga tidak berkata tidak boleh tidak sopan, harus sopan ya. Jadi di sini yang Miss mau katakan kepada kalian, ada hak dan ada kewajiban. Ingat, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan ya. Nah, untuk itu kita lanjut ke halaman 50 ya. Nah, di halaman 50 di sini ayo berlatih, masih pelajaran PKN. Beri tanda centang untuk yang termasuk hak atau kewajiban
ya. Yang pertama, memakai seragam sekolah itu adalah kewajiban kalian. Yang kedua, tidak terlambat masuk kelas itu adalah kewajiban. Yang ketiga, membaca buku di perpustakaan itu adalah hak. Kemudian yang keempat, berolahraga di lapangan basket juga itu hak. Yang kelima, bermain bersama teman di halaman itu hak kalian. Lalu yang keenam, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin itu adalah kewajiban. Kemudian nomor 7, tidak berisik saat berada di perpustakaan itu adalah kewajiban kalian. Kalau kalian berisik, maka yang sedang membaca akan terganggu ya, itu tidak baik. Kemudian nomor 8, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah itu adalah kewajiban. Kemudian 9, mendapat perawatan di UKS ketika sakit itu adalah haknya kalian. Kemudian yang ke-10, mengerjakan tugas piket bersama teman sekelas itu adalah kewajiban kalian. Nah, di sini Ayo lakukan ya, tulislah hak yang sudah kamu peroleh dan kewajiban yang sudah kamu lakukan di sekolah ya. Itu tolong kalian tuliskan ini sebagai PR kalian ya, yang ini. Yang ayo lakukan ini PR kalian ya, menuliskan hak maupun kewajiban ya. Kemudian di Ayo membaca, kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Kalian tolong perhatikan janji Harry. Hai Harry, turunkan kakimu dari atas meja itu, tegur Sekar dengan suara keras. Harry menoleh sekilas pada Sekar, kemudian melanjutkan makan pisang seolah tak peduli. Di bawah kursi tempat Harry duduk berserakan bungkus makanan. Badar memegang pundak Harry dengan lembut sambil berkata, Harry, sebaiknya kamu turunkan kakimu dari atas meja dan duduk dengan baik. Tolong kalian garis bawahi, Harry, sebaiknya kamu turunkan kakimu dari atas meja dan duduk dengan baik. Sudah? Kita lanjut. Halah, kalian ini banyak omong dan suka mengaku-ngaku, teriak Harry seraya bangkit dari duduk dan membanting kulit pisang di lantai kantin. Anak-anak yang lain yang berada di kantin sekolah itu menoleh ke arah sumber keributan. Di antara mereka bahkan menampakkan kekhawatiran jika terjadi perkelahian antara Harry dan Badar. Badar mencoba tenang menghadapi Harry yang sudah berdiri dengan jarak hanya beberapa sentimeter di depannya. Sekar buru-buru menengahi dan berkata, aku dan Badar bermaksud baik Harry, hanya mengingatkanmu agar bersikap santun di kantin ini. Benar Harry, aku hanya mengajakmu berbuat kebaikan, timpal Badar dengan sikap tetap ramah. Selain harus bersikap sopan, meja ini adalah tempat makan yang harus selalu dijaga kebersihannya. Coba bayangkan jika kotoran dari sepatu tertinggal di atas meja. Hal itu sangat membahayakan kesehatan kita. Ah, sudahlah, aku tidak mau mendengar omongan kalian lagi, potong Harry seraya bergegas hendak meninggalkan Sekar dan Badar. Gubrak, tiba-tiba terdengar suara berdebu. Baru beberapa langkah Harry terjatuh dan terkapar di lantai. Rupanya Harry terjatuh akibat terpleset kulit pisang yang dibuangnya sembarangan di lantai kantin. Badar, Sekar, dan beberapa anak yang lain segera menolong Harry. Harry malu sekali. Beruntung Badar dan Sekar bersikap baik kepadanya. Badar dan Sekar tidak dendam atau mengolok-olok dirinya, tetapi malah menolongnya dengan sikap tulus dan bersahabat. Harry akhirnya menyadari kesalahannya. Harry pun meminta maaf kepada Badar dan Sekar. Harry berjanji tidak akan mengulangi perilakunya yang tidak terpuji. Harry akan menikmati hak dan menjalankan kewajibannya di sekolah dengan sebaik-baiknya. Ya, nah ini adalah hak dan kewajiban. Ketika kalian tidak melanggarkan kewajiban kalian, akhirnya ada sesuatu yang terjadi pada Harry tadi kan. Karena apa? Dia membuang kulit pisang dengan sembarangan, akhirnya dia juga terjatuh dengan kulit pisang yang dia buang sendiri. Ya, itu adalah kewajiban yang harusnya dia lakukan tapi dia tidak lakukan. Karena namanya kulit pisang harus dibuang di tempat sampah, tapi dia membuangnya sembarangan, akhirnya membuat dia terjatuh. Ya. Nah, di sini di Ayo Berlatih, kalian lihat pada bacaan di atas terdapat kalimat
yang menyatakan saran. Tulislah kembali saran yang ada pada bacaan. Kemudian tulis pula contoh lain kalimat berisi saran. Nah, yang tadi sudah Miss suruh kalian garis bawahi, Harry, sebaiknya kamu turunkan kakimu dari atas meja dan duduk dengan baik. Itu tolong kalian garis bawahi, bukan garis bawahi, maaf. Kalian tolong tulis di nomor 1 ya.